Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di tatap muka yang kelima untuk mata kuliah komunikasi publik dan presentasi. Ini adalah tatap muka kita yang pertama setelah UTS ya. Hari ini kita akan belajar tentang persepsi dan hubungannya nanti dengan komunikasi. Oke, sebelumnya saya ingin teman-teman melihat gambar ini dulu. Nah, kira-kira apa yang terbayang di pikiran teman-teman ketika melihat gambar ini? Gue kasih waktu 5 hitungan, silakan berpikir dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir bahwa Prince William ini lagi marah mungkin ya. Ada juga mungkin sebagian teman-teman yang berpikir kalau Prince William ini lagi berantem. Nah, banyak tuh biasanya yang berpikir seperti itu. Atau mungkin teman-teman punya pemikiran yang lain. Gak ada yang salah dengan apa yang teman-teman pikirkan. Tapi coba kita lihat foto yang sama, objek yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ternyata Prince William ini nggak lagi marah, nggak lagi berantem, apalagi lagi mengumpat orang lain ya. Ternyata Prince William ini lagi memberikan angka 3. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa objek yang sama bisa menimbulkan persepsi yang berbeda ketika sudut pandangnya berbeda. That's why ada sebuah quotes yang sangat populer dalam dunia komunikasi, life is all about perception. Jadi hidup kita itu tergantung gimana cara kita mempersepsikan sesuatu. Ketika kita memandang hidup kita kayaknya negatif terus gitu ya, mungkin yang harus diubah itu adalah sudut pandangnya. Ya, karena kita ketika kita merubah sudut pandang kita, sesuatu yang awalnya negatif ternyata bisa memberikan insight atau insight atau sudut pandang yang lebih positif. Oke. Nah, sekarang kita akan hubungkan ini sedikit dengan komunikasi gitu ya. Komunikasi itu kan bisa macam-macam ya. Ada unsur verbal di sana, ada unsur vokal atau suara di sana, ada unsur visual juga di sana, dan ini semuanya itu ternyata berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Karena yang namanya persepsi itu bisa muncul karena 3 faktor. Pertama ada yang kita sebut dengan sensasi. Sensasi itu apa sih? Sensasi itu rangsang. Rangsang yang diterima oleh seluruh panca indera kita. Jadi apa yang kita lihat itu menjadi rangsang sensasi. Apa yang kita dengar itu menjadi rangsang sensasi. Apa yang dicium aroma sesuatu oleh hidung kita itu juga menjadi sensasi dan sebagainya dan sebagainya. Dan teman-teman lihat yang namanya komunikasi itu bisa audio visual, betul ya? Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan menimbulkan persepsi. Komunikasi kadang juga menggunakan yang namanya gerakan. Nah, gerakan itu bidang dengan apa? Misal sentuhan, itu juga gerakan. Dan itu bisa menimbulkan persepsi. Nah ya, jadi kita bisa lihat ternyata persepsi itu sangat berpengaruh atau mempunyai korelasi yang kuat dengan yang namanya komunikasi. Tapi persepsi itu tidak hanya muncul dengan adanya sensasi toh, enggak. Masih ada 2 faktor yang lainnya. Yang berikutnya adalah kita sebut dengan awareness. Awareness ini apa sih? Sadar. Jadi orang kalau dia sudah mendapatkan sensasi, dia harus dalam kondisi yang sadar juga. Karena kalau orang dalam kondisi tidak sadar, tidak akan muncul persepsi di kepalanya. Kenapa? Kalau orang tidak sadar, dia tidak akan melakukan yang ketiga tuh, interpretasi. Nah, bisa jadi nih orang-orang yang tidak melakukan interpretasi atau pengolahan informasi di otak gitu ya. Pertama, bisa jadi dia memang tidak sadar. Atau yang kedua, dia sadar tapi dia malas buat mikir. Ah, nggak penting nih masalah, ngapain sih gue pikirin, akhirnya tidak muncul persepsi. Kebayang ya? Jadi persepsi itu harus muncul kalau 3 hal ini semuanya terpenuhi. Oke, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi persepsi. Dibagi 2, ada yang sifatnya internal dari dalam diri kita sendiri, ada yang sifatnya eksternal dari luar tubuh kita. Kita mulai yang pertama yaitu dari faktor internal. Di sini adalah minat. Ada yang tahu ini foto siapa ya? Mungkin karena ini beberapa teman-teman dari Fakultas TI mungkin tidak begitu kenal beliau. Ini adalah Michael Porter.
Jadi Michael Porter ini bapak manajemen dunia kira-kira gitu. Jadi semua anak manajemen seharusnya minimal tahu teorinya Michael Porter karena memang beliau ini luar biasa memberikan legacy teori-teori manajemen di perkembangan ilmu manajemen akhir-akhir ini ya. Nah, apa yang terjadi? Apa hubungannya Michael Porter ini dengan komunikasi gitu ya? Tadi kita belajar bahwa persepsi itu dipengaruhi oleh minat. Artinya apa? Lu bayangin kalau ada seorang Michael Porter ngasih speech ya. Michael Porter karena dia bapak manajemen dunia, udah pasti skill, kapabilitas, ilmunya nggak usah diragukan. Jadi kalau ini kita ibaratkan sendernya itu udah perfect tuh, udah semuanya luar biasa. Tapi di sisi receiver ya, kalau memang si receiver ini nggak minat dengan bidang manajemen, mau sebagus apapun sendernya, mau seterkenal apapun sendernya, mau sehits apapun orang yang ngomong di depan dia, kalau dia memang tidak minat sama bidang yang dibicarakan, ya nggak akan nyambung juga, nggak akan muncul persepsi positif juga, kebayang nggak? Jadi di sini kita belajar bahwa persepsi dipengaruhi oleh minat. Next, persepsi dipengaruhi oleh namanya perhatian. Maksudnya perhatian itu gimana sih? Perhatian itu maksudnya di sini fokus, ya. Makanya dulu waktu kita SD gitu ya, kita masih sekolah, itu kan sering banget orang tua kita, khususnya ibu kita, kalau mau sekolah sebelum berangkat tuh harus sarapan dulu katanya, gitu ya. Tujuannya supaya apa? Supaya punya energi. Energi buat apa? Buat fokus, teman-teman. Jadi kalau kita mau aware, tadi kan gitu ya, kalau misalkan mau muncul persepsi, salah satunya adalah awareness, sadar. Kalau kita mau di posisi sadar yang prima, mendapatkan informasi lalu menginterpretasikan di otak, maka kita harus punya energi. Nah, that's why ada misalkan dalam satu kelas gurunya sama, bahan ajarnya sama, sumber rujukannya sama, teori-teori yang diberikan sama, tapi hasilnya di receiver bisa beda. Di siswa yang satu paham, siswa yang lain yang nggak ngerti dan sebagainya. Mungkin di receiver ini yang satu memberikan fokus yang sangat, perhatian yang tinggi terhadap gurunya, yang satu perhatiannya minim atau fokusnya minim. Ya, jadi persepsi dipengaruhi oleh perhatian. Nah, next adalah mood. Nah, mood ini bisa jadi misal gini. Misal kita minat nih sama sebuah bidang, tapi karena kitanya lagi nggak mood, ya udah kelar aja tuh masalah ya. Ini senjatanya cewek-cewek biasanya. Kalau udah bilang aku nggak mood, udah deh. Apapun yang terjadi pasti persepsinya akan negatif. Meskipun sebetulnya dia suka sebenarnya, cuman karena lagi nggak mood, udah tuh akhirnya ambiar jadinya ya. Jadi di sini kita belajar bahwa persepsi dipengaruhi oleh mood. Dan di sini teman-teman di internal, teman-teman lihat ada faktor fisiologis dan pengalaman. Maksudnya apa sih? Nah, ini kita sebut dengan fisiologis. Kalau mungkin dulu teman-teman SMA-nya pernah apa namanya belajar IPA khususnya biologi, kita biasanya belajar ada morfo, ada fisio, ya, ada morfologis, ada fisiologis. Bedanya apa sih? Kalau morfo itu kata dasarnya morph. Morph itu apa? Bentuk. Jadi bentuk-bentuk alat indera misalkan gitu ya, bentuk hidung seperti apa, bentuk telinga seperti apa, itu morfologis. Tapi kalau fisiologis ini kita belajar tentang fungsi alat indera. Nah, jadi teori persepsi ini pengen bilang bahwa ketika kemampuan atau fungsinya menurun atau berbeda, maka persepsinya bisa berbeda. Ya, jadi kata dasarnya apa? Fungsi. Contoh, ini ceritanya ada 6 orang yang tidak bisa melihat gitu ya, atau matanya ditutup atau tidak bisa melihat. Let's say misalkan nih saudara-saudara kita tunanetra misalkan, terus ditanya gajah itu seperti apa. Ada satu orang yang megang belalai, dia akan bilang, oh gajah itu mirip ular. Karena rangsang yang dia dapat melalui sentuhan, gajah itu seperti ular gitu ya. Ada lagi yang megang telinga, dia bilang oh gajah itu seperti kipas. Jadi teman-teman bayangin, karena fungsi dari alat indranya menurun atau tidak berfungsi bahkan, maka persepsi yang muncul bisa berbeda ya. Atau bisa juga misalkan nih ada orang makan soto misalkan gitu ya, ini soto sebenarnya enak, tapi karena dia lagi pilek, karena indera pengecapan dan
hidungnya tidak berfungsi optimal, ketika dia makan soto yang enak itu bagi dia B aja nih soto, atau cenderung nggak ada rasa. Nah, jadi karena indera pengecapannya fungsinya menurun atau bahkan tidak berfungsi, maka berpengaruh terhadap persepsi yang berbeda, ya. Next, ini juga terjadi di dunia kedokteran, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih dokter yang lagi mengoperasi pasien itu harus menggunakan baju berwarna hijau? Kenapa harus hijau? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak dokter cewek sama cowok dibedain warnanya? Satu pink, satu hitam misalkan. Atau satu pink, satunya biru. Kenapa harus hijau? Nah, ini juga ada sumber rujukannya, teman-teman. Dan rujukannya apa? Rujukannya berhubungan dengan teori persepsi. Jadi kalau teman-teman ketahui, kita punya teori namanya teori Brewster yang intinya bicara tentang 3 warna primer ya. Jadi di hidup kita tuh ada 3 warna primer, ada merah, ada kuning, ada biru. Nah, ketika seorang dokter itu mengoperasi seorang pasien, dan operasi itu kan bisa waktunya berbeda ya, ada operasi 2 jam selesai, ada operasi 5 jam selesai, ada operasi 10 jam baru selesai. Jadi bayangin seorang dokter itu akan melihat warna apa kira-kira kalau lagi operasi. Tentu darah ya, akan banyak darah yang dia lihat berjam-jam. Dan itu akan membuat matanya pasti capek, pasti lelah. Makanya kalau orang terlalu banyak melihat warna merah, lalu dia memalingkan matanya ke sisi mana gitu ya, itu akan keluar bercak-bercak, seakan-akan bercak hitam karena matanya terlalu lelah. Lalu kalau dia ngelihat pasien lagi, itu indera penglihatannya akan sedikit kabur karena tadi ada bercak-bercak tadi kan. Kebayang nggak kalau dokter penglihatannya terlalu lelah, akhirnya bisa apa? Nazam zalik, bisa salah potong, bisa salah jahit, intinya tidak akan optimal ketika operasi. Nah, berdasarkan teori Brewster, ternyata cara supaya dokter-dokter itu matanya fresh lagi penglihatannya adalah dengan memberikan warna kebalikan dari warna merah. Warna apa itu? Warna hijau. Kelihatannya dari diagram ini ya. Lawan dari warna merah itu warna hijau. Makanya baju-baju dokter semuanya dikasih warna hijau. Supaya apa? Supaya matanya fresh lagi. Kebanyakan ngeliat warna merah, terus dia ngeliat warna hijau, fresh lagi. Insya Allah penglihatannya baik lagi dan lain sebagainya, lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu, insya Allah ada teori rujukannya, teman-teman. Seperti halnya kasus seperti ini. Next, pengalaman. Nah, jadi persepsi dan pengalaman. Maksudnya itu apa ya? Misalkan gini, kalau misalkan ada anak kecil datang ke dokter gigi gitu ya, terus dokter giginya bilang, tenang aja, cabut gigi itu nggak sakit kok. Biasa gitu kan, dokter-dokter kan suka suka memberi ketenangan dengan cara seperti itu. Dalam hati si anak, nggak sakit gimana? Orang 5 bulan yang lalu dicabut giginya gue sampai nangis. Jadi karena dia punya pengalaman, maka dia sudah punya persepsi. Mau orang lain bilang apa, persepsi itu sudah terpatri dengan pengalaman yang pernah dia rasakan sebelumnya. Ya, jadi kita di sini belajar bahwa pengalaman mempengaruhi persepsi. Sekarang kita masuk ke eksternal. Ada yang pertama suara. Suara ini gampang ya. Maksudnya gini, ketika teman-teman sekarang mendengarkan video saya nih, saya bersuara dengan power seperti ini. Lalu tiba-tiba di sekitar teman-teman ada yang bersin kencang banget, yang ngalahin suara saya. Jadi suara bersinnya lebih kencang dari suara saya. Tentu sekian detik fokus teman-teman akan teralihkan ke suara yang lebih besar dibandingkan dari suara saya. Jadi tiba-tiba sekian detik otak teman-teman memproses bersin, bukan memproses apa yang saya sampaikan di sini ya. Jadi di sini kenapa kemarin waktu UTS salah satu nilai yang saya cantumkan sebagai bahan pertimbangan adalah suara. Volumenya terdengar baik. Kalau itu terdengar baik, insya Allah salah satunya akan membantu persepsi receiver mudah untuk menerima informasi. Lalu yang berikutnya kita lihat di slide setelah ini ya, ada apa aja. Nah, kalau teman-teman lihat ini, kira-kira ada objek apa sih? Yuk, gue kasih waktu 3 hitungan. 1, 2, 3. Oke, mungkin banyak dari teman-teman yang langsung menjawab unta. Betul ya? Pertanyaan berikutnya, untanya yang mana ya? 3 hitungan lagi, 1, 2, 3. Oke. Sebagian dari teman-teman mungkin akan menjawab untanya warna hitam. Sebagian lagi akan menjawab untanya berwarna putih, betul?
Nah, jadi kalau ini gue tayangin di kelas offline, biasanya mayoritas mahasiswa langsung menjawab untanya warna hitam. Ternyata untanya yang mana? Ternyata yang warna putih ya, bukan yang hitam ya. Tapi naluriahnya manusia, kita itu lebih gampang fokus dan memberikan persepsi pada sesuatu yang ukurannya lebih besar ya. Jadi karena di sini bayangan unta itu lebih besar secara ukuran, mata kita langsung tertujunya ke sana. Jadi kita langsung bilang untanya yang hitam, padahal harusnya yang putih. Oke. Nah, teori ini sering dipakai sama dunia jurnalistik, teman-teman. Kalau teman-teman tahu dulu di berita atau di koran ada yang namanya headline. Sekarang di website juga gitu. Ada headline di website yang secara ukuran dia akan lebih besar dibanding yang lain ya. Karena kenapa? Mereka paham bahwa mata kita pasti akan sangat mudah fokus pada sesuatu yang secara ukuran lebih besar. Jadi kita mempersepsikan yang mana yang ukuran besar tadi. Makanya mereka berlomba-lomba bikin judul, bikin headline yang provokatif kan. Karena dia tahu orang Indonesia nggak suka baca, paling cuma baca headline-nya doang tuh. Akhirnya yang dibuat provokatif di bagian headline-nya ya. Jadi di sini kita belajar bahwa ukuran mempengaruhi persepsi. Nah, ini juga sama nih. Kalau misalkan di kelas offline, biasanya gue kasih waktu sekian detik teman-teman melihat foto ini, lalu nanti gue skip ganti ke yang lain. Biasanya teman-teman akan mudah mengingat warna ember. Tapi kalau gue tanya, ada yang masih inget gak warna baju renang yang dipakai sama si Ade apa? Nah, biasanya udah gak inget tuh. Kenapa? Karena ukurannya kecil. Mata kita hanya fokus pada yang besar. Next, ini kita sebut dengan kontras. Nah, sama dengan seperti ini, ketika teman-teman melihat tayangan ini, secara umum manusia matanya akan langsung fokus pada payung yang berwarna orange. Kenapa? Lagi-lagi mata kita itu suka melihat sesuatu yang kontras. Nah, berarti persepsi dipengaruhi oleh kontras. Yang berikutnya kalau teman-teman lihat ada dua kotak di tayangan ini. Kalau misalnya gue tanya, kotak yang atas sama kotak yang bawah warnanya sama atau beda ya kira-kira? Yuk boleh yuk 3 hitungan dipikirin dulu. 1, 2, 3. Oke, jadi kotak atas dan kotak bawah sama atau berbeda? Coba kita lihat ya. Kalau misalkan yang tengahnya gue tutup, ternyata kotak atas dan kotak bawah sama teman-teman. Nih ditutup doang nih. Coba ya diulang lagi ya. Nih yang tengahnya yang warna putih-putih gue tutup. Ternyata sama. Yang putih-putih tadi itu apa sih? Cahaya. Jadi di sini kita belajar bahwa cahaya mempengaruhi persepsi. Ya, jadi kalau teman-teman lihat nanti di faktor eksternal salah satunya ada apa? Ada cahaya. Oh, sorry, sebelum gua ke sini tadi ada satu faktor yang belum dibahas yaitu gerakan, ya. Jadi seperti sebelumnya di slide-slide sebelumnya bahwa di komunikasi itu ada namanya gesture, ya, gerakan. Tanpa kita ngomong, orang udah tahu kita mau mengkomunikasikan apa dari gerakan yang kita buat. Artinya, gerakan bisa mempengaruhi persepsi, ya. Nah, sekarang kita bikin lebih sharp nih, kita bikin lebih tajam. Jadi, kenapa sih persepsi itu mempengaruhi komunikasi? Karena tentu dari komunikasi kita punya goals. Betul ya, kita berkomunikasi kan kita pengen menyampaikan sebuah pesan, kita pengen membuat goals, kita pengen mencapai goals, dan terkadang sering sekali bentuk komunikasi kita itu untuk memecahkan sebuah masalah atau memberikan solusi atau membuat sebuah keputusan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau persepsi yang kita interpretasikan di otak kita itu salah, apakah kita akan mendapatkan decision yang benar? Nggak mungkin ya. Kalau persepsinya aja udah salah, pasti decision makingnya juga menjadi salah. Tapi kalau persepsinya benar, insya Allah decision yang kita ambil juga akan mendekati kebenaran. Ya, jadi di sini tolong teman-teman ketika mau berkomunikasi, ketika mau mengambil sebuah keputusan, pastikan persepsi yang kita tangkap itu benar, teman-teman. Oke, kita ketemu lagi pekan depan di materi-materi yang lain. Gue tutup, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.